Ini terlalu berat nih, gigi 3 nggak kuat, kita kurangin. Nah, ini gigi 2 sampai tanjakan yang paling tinggi. Nah, mau turun. Ini kan kenceng nih, kita ngerem takutnya. Kalau gigi 2 masih nggak kuat, kalian bisa kurangin lagi. Gigi 1 udah pasti kuat walaupun pelan. Dorong deh, dorong. Nah, oke ya. Oke ya. Coba. Oke guys, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini gue akan bikin caranya tutorial bagaimana kita naik motor kopling tapi di tanjakan dan juga turunan dengan cara yang safety menurut saya. Jadi kalau menurut kalian berbeda, nantinya kalian bisa tulis opini kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang gue pakai motor Vixen ini pakai giginya 5 percepatan, jadi rasionya cukup panjang-panjang gitu. Tadinya pengen pakai yang 6 percepatan, itu pasti kalau untuk ukuran 150 cc itu akan lebih sulit gitu, karena rasionya pendek-pendek, akan lebih cepat pada saat kita ganti gigi. Tapi kalau 5 ini agak lebih gampang. Dan nanti juga akan bikin video tutorial motor kopling mulai dari 0 sampai bisa. Mungkin dipublishnya sebelum video ini ya. Ya intinya kayak gitulah. Dan apalagi ya, ini kondisi semua standar, jadi nanti gue akan bikinin caranya supaya kalian mungkin akan lebih paham. Dan juga jalanannya cukup ramai. Nanti bagaimana misalnya ada nih spot gue ada di belakang mobil gitu, pas di tanjakan kan itu pasti pelan, dan nanti gue akan kasih tahu caranya. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya kalian dapat update video dari channel ini. Dan gue sekarang sedang berada di jalan ini, jalan mana ya, ini dari Pantai Suruh terus ke atas, jadi ini menuju ke Pantai Karangbolong. Atau nanti kalau ke selatan itu bisa ke Pantai Jetis. Ini jalur wisata yang memang banyak sekali tempat wisatanya. Oke, tonton sampai habis video ini. Nanti selebihnya pakai video motovlog dan juga tambahan. Oke lah ya. Oke guys, jadi langsung praktek saja kita ke tanjakannya. Nah ini pakai Vixen standar. Ini sih enteng banget sih kalau pakai Vixen ya. Cuma ini kan nanti membahas bagaimana caranya kita ditanjakan pakai motor kopling, dan juga nanti kalau di turunan gimana, nanti ditambahin info-info yang mungkin akan lebih detail lagi soal bagaimana cara kita mengerem, bagaimana cara kita kalau di belakang mobil gitu. Ini jalanan akan ramai banget kalau musim-musim liburan. Besok gue kalau musim liburan ini akan bikin vlog di sini. Ini kan gigi terlalu tinggi nih. Misal kayak gini, nggak kuat nih. Tenaga mulai los, kalian langsung bisa kopling, terus turunkan, terus gas lagi. Nah, jadi ini udah pasti kuat. Nih. Untuk gas tetap sama ya kayak tadi ya. Nanti misal nggak kuat, misal nih kalian stay saja, mungkin ini gigi 2 mungkin. Nanti kalau udah gerang karena memang terlalu tinggi kecepatannya, RPM-nya udah tinggi, kalian bisa tambahin lagi. Nih tanjakan, wis stay di gigi 2. Misalnya gue tambah supaya misalkan kalian dari gigi 3 terlalu, nah ini masih bisa nih gigi 3. Nanti duh jalanannya jelek guys. Bentar ya, kita cari tanjakan dulu. Ini
Ini jalanannya cukup. Nah, ini kalian kalau kayak gini misal jalanannya turunannya nggak terlalu curam, kalian bisa kopling saja sambil direm. Tapi kalau jalanannya cukup curam banget, nanti bisa misal ini turunannya curam nih, kalian tinggal lepas kopling sambil direm. Nah, ini beban rem jadi tidak terlalu berat dan meminimalisir rem blong. Nah, kalau misalkan terlalu kepelanan, kita nggak mau pegang kopling, tambahin gigi aja, lepas koplingnya. Terus kepengen lebih pelan lagi, tinggal di kopling lagi, turunin giginya lagi. Ini namanya engine brake. Kalian pakai pengereman mesin. Misalkan nih, kalian di turunannya nggak curam, ya kayak gini aja nih, di kopling kayak gini. Tapi kalau kira-kiranya kalian nggak yakin gitu, terlalu berbahaya, ya kalian tinggal lepas koplingnya. Kalau masih kencang, misal kayak gini nih, ini masih kencang, ntar cari turunan lagi. Sebenarnya tekniknya sama-sama kalau kita hard braking ya, atau pengereman mendadak secara keras itu. Misalnya ada orang nyebrang, terus ya kita tinggal ngerem saja sekuat-kuatnya sambil dikocok ya, dengan teknik tekan lepas, sama kalian lepas kopling dan turunin gigi secara bertahap, supaya kalian bisa ngerem lebih pendek lagi jarak pengeremannya. Nih, misal gue kan lagi santai, tiba-tiba tanjakan, gue nanjak pakai gigi segini. Ntar dulu, ntar ya, gak ada tanjakan lagi. Jadi ini cukup berbahaya, banyak orang. Oke lah, nanti ya kalau ada tanjakan lagi gue praktekin lagi. Ini jalan wisata ini cukup legendaris, cukup apa sih bahasanya lah, cukup terkenal ini, terutama untuk orang-orang yang mau berwisata untuk daerah Kebumen. Ini terkenal banget. Ada Pantai Manganti, pantai yang paling terkenal Manganti mungkin, Watu Balai, terus Surumanis, ya banyak lah. Ntar ya kalau ada tanjakan lagi kita nanjak. Nah, ini tepatnya di Desa Pasir ini. Nanti gue praktekin misalkan kita lagi ngalamun gitu, terus agak nggak fokus. Nih gue tambahin giginya di tanjakan. Nih, misalkan kalian dari gigi 4 kayak gini, ini mulai nggak kuat nih, kayak bisa nafas nih. Semakin digas semakin turun RPM. Berarti kalau semakin digas semakin RPM turun, berarti mesin terlalu berat. Jadi kalian harus turunin gigi supaya bisa nanjak. Misalkan nih, oh lah, kok masih kuat aja sih? Mungkin aku harus boncengan kali ya. Nanti lah pakai, gue contohin pakai gigi yang tinggi aja. Ya kalau orang yang sudah biasa lewat pegunungan kayak gini ya dipakein motor apa aja ya bisa nanjak gitu, asalkan motornya bisa buat ngerem. Berani-berani aja. Misal nih gigi tinggi, gigi 5 mau nanjak, berat banget kan? Tuh, semakin turun RPM kalian bisa kurangi. Gitu. Mungkin kalian bawa beban berat atau boncengan sama teman. Nih. Masih kuat terus. Ntar ya, kita ulang. Nah, ini turunan curam nih. Ini kan gigi segini masih tinggi ya. Misalkan di depan macet tinggal turunin lagi. Nah, jadi kalian harus siap dengan kondisi jalan yang kalian lewati. Nanti kalau sudah terbiasa pasti enak sih. Nah, ini nih. Semakin ditahan, RPM semakin turun, berarti mesin ngerasa keberatan. Tuh, RPM semakin turun, mesin keberatan. Kira-kira ya tinggal dikurangin lagi. Nih, gitu. Ini kuat nih. Kalau udah digas naik terus, berarti
kuat sampai atas. Tapi misalkan tanjakannya masih jauh, nah ini Oke, nanti contohin dari gigi yang agak tinggi. Ini kenapa jalan yang bisa, mungkin karena memang tanjakannya cukup curam, jadi supaya lebih fokus untuk yang naik ataupun yang turun. Oke. Aduh, kepala netral sih. Dari gigi satu aja berat nih. Misal nih, ini terlalu berat nih, gigi 3 nggak kuat, kita kurangin. Nah, ini gigi 2 nih, gigi 2 masih nggak kuat, kita kurangin lagi sampai tanjakan yang paling tinggi. Jadi kalau gigi satunya, gigi 2-nya nggak kuat, nanti tanjakan masih panjang, itu bisa dikurangin lagi, masih bisa. Terus gue praktekin, oh turunnya bisa lewat sini nih, mungkin karena ini gue praktekin pas turunnya ya. Mungkin karena sepi jadi bisa lewat yang sini, kalau rame tuh lewat sana. Misalnya gigi 3 kita mau turun, ini kan kenceng nih, kita ngerem, takutnya remnya panas sampai bawah. Kalian bisa kurangin gigi, mungkin gigi 2 nih. Nah nih tanpa ngerem, ini pakai engine brake tapi harus dibantu ngerem supaya mesinnya tidak terlalu berat. Oke, gue praktekin nanjak 1 kali lagi. Bentar, kalau kalian pakai Matic besok lah gue kasih tahu, karena gue pengalaman hampir ngeblong, remnya ditekan malah nggak ada tenaganya buat nyengkram cakramnya gitu. Berarti ini gigi 3 masih enteng nih. Misal kita pakai gigi yang sama sampai atas, apakah kuat? Nah ini kalau dapat ancang-ancang ya. Kalau misalkan di depan ada ini apa namanya, orang mau lewat nih, ini nggak kuat nih, tinggal di kopling, turunin gas lagi. Kalau gigi 2 masih nggak kuat, kalian bisa kurangin lagi, gigi 1 udah pasti kuat walaupun pelan. Gitu ya. Nih, ini turun cukup curam nih, kalian tinggal lepas. Nah nih, jadi remnya buat bantu. Kalau semuanya di rem nanti bisa blong. Nah kalau rem kalian sampai blong, kalian tinggal lepas kopling. Nanti kalau masih kencang, turunin gigi lagi. Ini curam banget ini tanjakan nih. Ini banyak motor yang, aduh, gue mau putar balik lewat mana ya? Aduh. Bos kan nih. Dorong deh, dorong. Hah? Dorong. Nggak sih terkonek nabe. Oke lah ya, mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti gua akan reading pakai ini karena ini lebih enak buat nanjak. Apa kita terabas? Oke ya. Oke ya, sampai jumpa dari channel ini. Jangan lupa ini ada orang-orang di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.